Tahunan sendiri Pak ya di sini ya. Pokoknya apapun itu tetap semangat Pak Usman. Insya Allah jalan Tuhan tuh selalu ada. Ya, iya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah lah dari apa yang difikirkan sama manusia. Kalau nggak ada jalan Tuhan lo nggak kesini lo bantu. Betul, setuju, mantap Pak Usman. Jadi Kamis 14 Maret 2024 dan lagi gue di depan rumah Pak Usman dan sekarang gue mau ngobrol sama Pak RW. Dan for your info tadi Pak Lurah juga sudah datang ke sini karena kita sudah janjian juga untuk bersih-bersih sebenarnya. Cuman ada kendala-kendala lah ya. Tapi kita selalu mengupayakan yang terbaik supaya menjadi kenyamanan untuk warga sekitar juga dan Pak Usman itu sendiri. Kita tanya aja langsung Pak RW-nya cuy. Oke, sekarang kita udah barengan sama Pak RW. Siapa namanya Pak? Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah. Jadi tadi aku dapat info nih dari staf kelurahan, ada yang DM aku di Instagram yang memberi info katanya Pak Lurah udah datang tadi ya? Udah datang. Udah ketemu langsung sama Pak RW juga. Ya. Itu kalau boleh tahu apa tuh Pak info dari Pak Lurah? Ya karena sebenarnya kan yang kita tahu itu tanggal 13 ini hari Rabu ini kan acara bersih-bersih. Karena kemarin kita juga udah sepakat sama Pak Usman di hari Rabu. Ya. Gitu. Ya kalau menyambangi bahwasanya kebenarannya itu berita. Ya kalau memang nyatanya memang ada bersih-bersih akan support lah ya. Support dan tambah personil lah gitu. Wah. Jadi artinya sebenarnya dari pemerintah sendiri support gitu ya. Support. Ketika dengar ada mau kerja bakti di rumah Pak Usman. Iya, betul. Gitu. Mau nambahin personil lah, tenaga supaya makin cepet. Iya. Pak RW sendiri di sini sering dapat ini ya Pak, maksudnya kayak keluhan dari warga gitu ya. Iya. Terkait pohon ya, tadi ngelihat di fotonya, boleh lihat Pak fotonya Pak? Boleh. Jadi ada pohon tumbang di sebelah sana. Nah ini kita lagi mau dilihatin sama Pak RW. Jadi kalau rumah sebelah sini kemarin juga ada wawancara juga katanya sampai asbesnya pecah Pak. Iya. Kalau Ibu Atun nih sebelah rumah ini. Nah ini fotonya. Nah ini tahun 2023. Tahun 2023 nih Pak ya, tahun kemarin nih. Iya, tahun kemarin. Dan itu berapa lama Pak mati lampunya? 12 jam. 12 jam. Karena kabelnya putus di situ. Kabelnya putus. Akibat pohon yang jatuh ya Pak ya. Iya, betul. Aduh, tapi itu yang benerin siapa? Maksudnya kayak yang ngeberesinnya? Boleh tahu Pak? Ya warga sekitar dan artinya sebenarnya warga-warga juga yang kena. Artinya bukan orang lain ya yang bersihin kalau ada apa-apa yang terjadi. Nah, aku juga dapat info Pak RW, tahu bener tahu enggak nih ya. Di rumah bawah situ katanya pernah kemasukan ular kobra tuh. Kemungkinan besar ya, karena apa? Ya, kita lihat kondisi seperti saya sendiri belum tahu kondisi di dalam seperti apa. Karena kita nggak ada akses Pak ke dalam. Dari dulu nggak bisa masuk Pak. Bisa. Jadi pas lihat dari ada video dari teman-teman itu, ya kita baru tahu seperti apa di dalam itu. Kalau kita lihat baca dari video itu, ya nggak menutup kemungkinan ada ular segala macam ya. Oh artinya sebenarnya sempat mengupayakan ya Pak. Betul. Pemerintah setempat nih kayak untuk ngerapihin rumahnya. Betul. Cuman yang jadi kendala tidak ada akses waktu itu. Ya sebenarnya bukan ngerapihin rumahnya ya, kita kebersihannya ya sebenarnya. Kita lebih ke pohon segala macam. Nah ini kan pohon durian ini udah berjamur nih. Ini rentan untuk patah. Ya, gitu. Untuk pohon durian ini yang tinggi nih ya. Ya itu gitu. Kita sih khawatir itu aja sih Pak. Karena apa? Itu kan kabel ini di bawah ya. Gardunya di bawah. Kalau itu putus semua kena. Karena udah pernah kejadian. Udah pernah kejadian gitu. Nah Pak, misalkan Pak Usmannya setuju nih akhirnya nih. Walaupun dari awal memang sudah setuju dari awal sekali ya Pak. Cuman entah ada bagaimana tiba-tiba Pak Usman seperti menghindar. Aku juga nggak tahu karena nggak etis juga kalau aku ceritain. Padahal aku tahu kenapa.
Nah, misalkan Pak Usman, oke kita bersihin rumahnya. Kira-kira dari pemerintah nih, dari lurah, terus Pak Camat, kira-kira bakal turun juga nggak nih Pak? Pasti Pak. Pasti turun ya? Pasti turun karena melihat dari situasi saat ini memang harus segera. Memang harus segera ya. Oke, kalau gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi Pak, Siap. lebih lanjut. Baik. Terima kasih banyak Pak RW. Oke, tadi kurang lebih kayak begitu obrolan kita sama Pak RW. Nanti kita ngobrol lagi karena Pak RW lagi ada tamu yang datang. Jadi ini, nah itu ada Denny tuh. Pasti lagi mau ngambil footage nih dia nih. Bang Den, mantap. Baru kelihatan nih. Iya, ini lagi ngamanin ini. Ngamanin siapa? Ngamanin warga sekitar. Kenapa tuh emang? Pada geram ya. Takutnya ada tawuran. Oh iya bener. Jadi ngamanin di sini. Iya sih. Kemarin tahun 2023 nih Bang Den, katanya pernah rubuh nih pohon. Bener, pohon ini. Yang ini tumbuh lagi. Iya Ibu. Dan katanya juga ini tempat kayak bikin listrik padam di Hah? warga sekitar sini, Bang. Selama 12 jam ya? 12 jam. Waduh. Apalagi katanya di sini banyak kayak ternak ikan. Oh iya di dalam. Merugikan gitu katanya. Iya. Iya, soalnya ikannya pada mati gara-gara listriknya 12 jam mati. Itu siapa tuh? Usman. Bukan, oh anak. Bukan. Kayaknya anaknya deh. Oh, anaknya. Kayaknya anaknya Pak Usman itu. Mirip ya? Iya mirip di foto, serius. Itu anaknya. Iya. Tapi kalau di foto kayaknya mirip dah. Iya bener itu. Iya kan? Apa Kayaknya deketin? itu, Pak. Deketin. Ayo. Ayo. Iya loh, mirip loh. Iya bener. Tapi nggak tahu iya apa bukan. Tapi sih kalau dari foto mirip sih. Mirip kalau di foto mirip. Tapi nggak tahu sih. Apa tungguin aja? Boleh lah. Nah, kayaknya warga pada mendekat ya. Emang rumahnya kali ya. Oh iya kan? Oke, kalau ini masih miliarder. Bang Jon. Halo, Akhirnya datang juga nih kalau lu abang-abang. undang gua ya, gua dateng Iya. lah. Gua diundang Iya ya dong. dateng lah ya. Kita undang. Minta gua dateng ya gua dateng. Iya, soalnya kita bingung Bang Jon. Maksudnya ngadepin kayak begini gimana, kan Bang Jon lebih pengalaman dan minta tolong Bang Jon kita kan gitu. DM Kalau Bang Jon. saya melihat nih sampai saya bawakan pengacara top ibu kota nih. Wih, Paci siap. Ahmad and Bang siapa namanya? Paci Ahmad and Partners. Wih. Pengacara andalannya John LBF. Wah, Ya kan? sedap. Kan kalau saya melihatnya dari segi kacamata begini loh. Kita ini kan tinggal di lingkungan ini kan harus menjaga sesama. Jadi kita ini bukan tinggal di hutan yang nggak ada tetangga, nggak ada bersosial sama orang. Nah, ketika kita tinggal di sebuah rumah atau lokasi dan rumah itu menyebabkan atau mengakibatkan lingkungan sekitar itu merasa mungkin kan ada kejadian tuh ular-ular. Jadi rimbunnya lahan rumah Pak Usman ini jadi buat sarang ular. Terus ada tadi ibu-ibu lewat katanya sampahnya nggak keurus dan lain-lain. Nah, segala sesuatu yang akhirnya mengganggu ketertiban warga sekitar ya harus ditertibkan. Nah, saya kira malah dalam hal ini Kreator Bersatu ini keluarga dari Pak Usman harusnya berterima kasih. Coba kalau mohon maaf, kalau nggak ada Kreator Bersatu yang memviralkan kejadian ini, bagaimana nasib Pak Usman? Kita nggak tahu loh di dalam, tiba-tiba mohon maaf kepatok ular. Amit-amit ada apa-apa, sampai kehilangan nyawa di dalam. Siapa yang mau tanggung jawab? Apakah keluarga anaknya itu nanti baru menyesal setelah kejadian? Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau bahasa saya sih jangan ngatur Tuhan. Ini udah aturannya aturan Tuhan. Jadi ditemukan oleh Kreator Bersatu, Bang Bru, Wendra, semuanya ini keluarga harusnya berterima kasih sama Kreator Bersatu ini. Dan cobalah ya, mohon maaf ya, namanya kita keluarga, sebesar apapun masalahnya, mungkin apakah memang dari pihak Pak Usmannya sendiri, kita juga nggak bisa nyalain keluarganya nih. Iya. Mungkin memang dari Pak Usmannya yang nggak mau dirawat sama keluarga, bisa jadi. Ya kan? Tapi kan maksudnya dengan kondisi viral ini nih, bisa kita cari benang merahnya. Intinya apa? Yang pertama, utama adalah warga sekitar ini nggak boleh dapat gangguan dulu nih dari ular-ular yang ada di rumah Pak Usman. Harus dibersihkan dulu supaya warga nggak keganggu, ya kan? Nah, yang kedua, perihal nanti Pak Usman apakah tetap mau menempati di sini sendiri apa-apa, nanti kita kumpul rembuk bareng anaknya. Jadi masyarakat juga tahu bahwa
tidak ada anak atau keluarganya yang membuang Pak Usman. Iya kan, harus digali kan, semuanya harus diobrolin. Saya kira sih itu sih, kalau pandangan saya sih nggak ada yang salah sih menurut saya sih dengan apa kejadian ini kan. Justru memang Kreator Bersatu itu malah menurut saya malah bagus ya. Pandangan saya nih ya. Sekarang kita tinggal nih, nggak usah yang tempat begini deh. Kamu tinggal di komplek, ya. Coba aja kamu buang sampah di depan jalan gitu. Apa nggak tetanggamu? Iya. Ngoceh-ngoceh. Risih pasti. Risih. Saya kira publik harus melihat ini secara jernih, melihat ini secara objektif, ya. Tidak ada konflik of interest, dan saya kenal anak-anak Kreator Bersatu ini bukan orang yang apa ya suka memanfaatkan segala sesuatu. Justru ini mereka ini pejuang-pejuang kebaikan menurut saya. Untuk bagaimana menyampaikan ke masyarakat ini loh, ada kalian lagi pada sibuk nih, gue bantuin nyari orang-orang yang tidak tersentuh oleh masyarakat. Dari mereka nih kerja keras loh, anak-anak Kreator Bersatu nih nyari orang-orang yang tidak tersentuh oleh masyarakat, dibantu oleh Kreator Bersatu. Jadi mestinya harus didukung. Bahkan sebelumnya warga sekitar juga mau masuk pun nggak bisa, Bang. Ya, kan itu kan butuh skill, betul. Butuh komunikasi, butuh pendekatan, cara bicara yang baik. Ya saya kira ini justru makin harus diviralin lagi. Supaya apa? Ada peranan pemerintah setempat, pemerintah daerah nanti, karena kalau udah kejadian sampai mohon maaf warga dipatok ular, terus ada, jangan gini loh, jangan kita ini segala sesuatunya kejadian dulu baru diobatin. Jangan. Harus cegah dulu, Bang, ya. Ada bukti-buktinya kan? Ada ular baru semalam. Paling menambahkan dari sisi hukum, kalau misalnya sudah sangat mengganggu dari pohon tadi menimpa ya, pernah kabel. Kejadian dari kabel merugikan warga sekitar, itu bisa aja kan jadi perbuatan melawan hukum, on rehmative death, itu di pasal 1365 KUH Perdata. Bisa juga digugat. Nah, ini kan kita mencegah. Bisa juga kalau misalnya ada ular menyebabkan akhirnya ada yang terluka, ada bisa masuk juga 359 KUHP, kelalaian. Itu bisa terjadi kan. Nah, dari situlah fungsinya ada pencegahan. Sebelum adanya terjadinya permasalahan hukum, kita yuk sama-sama kita saling tukar pikiran sama pemilik, sama keluarga pemilik rumah juga, sama warga masyarakat, rembuk bersama, jangan sampai ntar nimpa listrik akhirnya mati lagi. Total warga sekitar. Nah, akhirnya ada gugatan perbuatan melawan hukum yang akhirnya digugat menjadi permasalahan hukum. Nah, kalau untuk kreatornya sendiri nih, Pak, kira-kira gimana tuh kita yang memviralkan ini? Nah, kalau saya lihat tadi dari kontennya itu kan sudah ada izin dari pemilik rumah juga, dan sudah ditemani pemilik rumah juga, tidak ada kemaksaan masuk ke dalam pekarangan rumah orang lain. Nah, itu saya kira tidak ada persoalan hukum ya di situ, karena emang sudah didampingi juga oleh pemilik rumah, dan tidak juga menjelek-jelekan. Kita bicara fakta, dan warga tadi saya lihat juga banyak juga yang datang ngeluh ngeluh. Ya, coba diomongkan lah sama para warga. Ini kan tempat tinggal lingkup bersama ya. Iya, benar. Itu. Oke. Nah, Pak RW gimana nih sekarang? Bang John udah datang, udah makin rame nih. Alhamdulillah. Gimana? Semoga kedepannya nih cepat selesai masalah ini kan. Kan dari Babin juga sudah. Dari bawah Babinsa juga datang nih ya. Ya, datang mendapatkan respon nomor telepon si anaknya. Nanti akan coba dihubungin. Gimana caranya. Kalau memang sementara nggak bisa dihubungin, Pak Babin yang akan jalan sendiri. Artinya jalan sendiri, dia akan lapor ke Polsek, ke Lurah, ke Koramil segala macam, gimana cara ini biar teratasi. Betul. Gitu. Jadi apapun responnya nanti kita tetap dengan pendirian kita, kesepakatan kita kerja bakti harusin ya, supaya rapi rumahnya ya. Karena memang imbasnya kan ke masyarakat. Betul. Impactnya memang ke warga. Kalaupun ada apa-apa juga warga-warga juga. Betul. Amit-amit amit-amit maksudnya ada apa-apa pasti warga juga. Gitu. Takutnya ular matok warga, anak kecil kan takutnya gitu. Karena memang
memang gimana caranya ya ini biar bersih. Iya. Tujuan kita itu. Kalau saya ini terlanjur jebur ini kali. Oh, oke, berarti prinsip kita udah kejebur, nyebur sekalian. Betul. Oke, siap. Demi kebaikan kok. Betul. Iya. Oke. Nyebur basah kalian ayo kita bareng-bareng biar bersih. Oke, berarti kegiatan kita nggak usah dihentikan ya, Pak? Jangan terus jangan. Maju terus ya. Lanjut Teman-teman. Lanjut nggak, Pak? Lanjut. Lanjut kan nih? Lanjut. Begini dulu walaupun belum ini. Entar rame-rame. Rame-rame santai. Dian, ini maksud saya ini nih yang saya bilang. Ya iya yang Ibu. Nah. Oh, ada keluhan juga ya, Bu Atun ya? Sama ini nih apa karena kena kabel kan tuh, makanya saya jaga-jaga, makanya saya laporan dulu sama RT sama RW gitu. Ini salah satu ibu yang laporan ke kita karena kita nggak ada akses tuh. Salah satu berarti banyak nih ya. Karena masih salah satu. Ke tembok belakang belum. Yang ada tanaman rambat. Tanaman rambat itu gampang banget akses. Ya itu katanya lebih parah lagi tuh ularnya masuk. Coba nanti kita ke belakang. Itu ada pohonan rambat yang ke akses warganya itu juga jauh lebih. Oke. Oke, siap. PRW. Thank you. Nih, jadi tidak ada unsur penelantaran gitu, Bang Bro. Mungkin boleh ada yang mau disampaikan, Bang Bro. Iya, mungkin kalau untuk klarifikasi sebenarnya kan bukan dari saya harusnya Pak ya. Cuman intinya tidak ditelantarkan dan masih dikunjungi sama keluarganya. Dan Pak Usmannya juga jadi bolak-balik gitu. Jadi Pak Usman itu tidak tinggal di sini, teman-teman. Setelah kita cek, disaksikan oleh bapak-bapak polisi juga di sini dan lingkungan setempat, tidak ada Pak Usman itu tinggal di sini sendirian sebatang kara, gelap gulita, tanpa listrik, tanpa air, enggak. Pak Usman itu ya hidup layaknya orang normal. Bahkan kalau boleh dibilang ini properti seluas kurang lebih 2000 meter persegi ini ya milik Pak Usman dan keluarga ya, karena memang sebagai pemilik properti kan beliau harus tengokin, dan beliau itu di tempat ini ternyata teman-teman faktanya adalah beliau punya banyak peliharaan. Jadi Pak Usman itu mondar-mandir ke sini untuk merawat ayam-ayamnya, bebek-bebeknya, peliharaan-peliharaannya beliau gitu. Memang kayak sengaja dibiarin asri gini kayaknya dah. Jadi bukan terbengkalai ini sebetulnya. Memang dari awal juga kita nggak bilang terbengkalai. Iya, itu ada yang omongannya yang persepsi netizen. Dia bilang ditelantarkan, tidak ada. Pak Usman itu baik-baik orang berduit. Pak Usman itu orang berduit, maksudnya bukan orang yang ditelantarkan oleh keluarganya. Hubungan tadi kami sempat ngobrol, cuman memang alasan privasi dari pihak istri dan anak-anaknya tidak mau muncul. Tapi setelah waktu kita ketemu tadi, benar-benar hubungan mereka sangat harmonis, teman-teman. Istri, anak-anaknya harmonis. Siapa ya tadi Bapak saksikan ya. Jadi kenapa kita hadirkan semua, ada Pak Polisi di sini, ada dari lingkungan sini. Nah ini juga bentuk nyata. Terima kasih juga buat Pak Polisi. Tugas fungsi pokok kepolisian melayani dan melindungi masyarakat terbukti nyata nih. Begitu ada kejadian seperti ini dari pihak kepolisian setempat langsung mengawal kami, mendatangi, dan kita tadi mencari informasi yang sebenar-benarnya. Jadi ini John LBF berani ngomong, berarti udah melihat fakta yang sebenarnya. Jadi jangan lagi media-media menggoreng-goreng ini orang ditelantarkan nama anaknya gini-gini. Enggak ada ditelantarkan. Dia orang yang Pak Usman orang yang cukup berada, keluarganya pun harmonis, anak-anaknya semuanya harmonis. Mereka menganut kepercayaan agama Kristen yang sangat taat juga. Mereka percaya sama Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang aneh di sini. Cuman memang karena waktu itu dari tim Kreator Bersatu ini kan memang kegiatan mereka itu mencari titik-titik yang tidak tersentuh oleh masyarakat, tujuannya diviralin supaya dibantu. Kalau Pak Usman nggak butuh bantuan, jadi dan memang tidak ada yang perlu dibantu karena memang kondisi rumahnya ini ya paling cukup butuh pembersihan aja, Bang Bro gitu. Mungkin Bang Bro mau klarifikasi gitu, sampaikan gitu. Kalau klarifikasi dari kita sih, intinya dari awal kita datang ke sini pengen bersihin nih bagian depan, Bang. Membantu. Jadi Kreator Bersatu itu tujuannya datang ke rumah Pak Usman itu
menawarkan bantuan untuk bantu bersih-bersih. Saat itu Pak Usman tidak keberatan. Karena kita bilang nggak ada biaya sama sekali. Kata Pak Usman, oh ya udah terima kasih banyak. Sepakatlah kita, akhirnya kita mau bersihin gitu. Cuman kita nggak bisa tahu kalau ternyata video kita viral. Dan yang akhirnya menjadikan satu dan akibat lah, intinya gitulah. Jadi akhirnya mungkin pihak keluarga mungkin ingin bersihkan kan. Jadi mungkin dari kita sendiri kegiatannya akan stop. Kita bakal datang sini lagi ketika rumahnya sudah rapi. Seperti silaturahmi lagi. Mungkin vlog kita juga bakal lanjut ketika rumahnya sudah rapi, sudah dibersihkan oleh keluarga. Nanti akan silaturahmi. Tadi juga dari pihak keluarga juga welcome. Nanti aja kalau udah rapi kalau mau ngontenin. Kita mau bersih-bersihin dulu, mau di rapi-rapikan dulu rumahnya supaya enak dilihat juga, di videoin juga gitu. Ya kan? Mungkin dari Bapak polisi ada yang mau disampaikan, Pak Gede? Izin, Pak. Silakan, Pak. Kami dari Polsek Pamulang, Pospol Pondok Cabe, dan rekan saya Babin Kamtibmas Pondok Cabe, memang benar bahwa Pak Usman itu di sini hanya menengok piaraannya di sini atau propertinya, rumahnya lama, sedangkan dia masih berkeluarga, ada anaknya. Beliau juga bolak-balik ke Jakarta Selatan, bahwa dia masih harmonis saja. Nah, itu yang saya tahu. Tidak ada ditelantarkan. Betul. Tidak ada asingkan gitu. Jadi semoga dengan apa yang kita sampaikan hari ini tanggal 14 Maret bisa mencerahkan ke masyarakat, ya kan? Dengan kejadian ini kita bisa belajar semuanya, ya. Jangan menyimpulkan segala sesuatu dari tayangan-tayangan terus kita mengasumsi-asumsikan gitu. Jadi hari ini saya datang ke sini untuk supaya beritanya juga tidak liar kemana-mana gitu, ya. Itu paling itu yang bisa kita. Bapak mungkin Bapak dari lingkungan setempat nih, Bapak juga jadi Pak RW. Pak RW jadi saksi ya Pak ya. Pak Usmannya mah di sini mah cuman kayak istilahnya nengokin rumahnya ya Pak ya. Memang sesekali nginep di sini Pak. Sesekali aja, cuma nggak rutin harus nginep, enggak. Sesekali aja. Mungkin tanggapan warga dari sekitar, oh ada keluar. Ya memang mungkin ada pas dia nginep di sini mungkin kelihatan sama warga. Tapi aslinya dia tinggal sama keluarga. Gitu. Nanti gini, pembuktian sih sebenarnya tadi pihak keluarga juga udah bilang. Nanti kalau sudah dibersihkan akan balik lagi. Nah ini kita tunggu, nanti kita akan undang bukti keseriusan keluarganya untuk bersihan. Ini nanti akan kita undang semua, Bang. Bang Brio. Ya artinya di sini kenapa ada kepolisian dan dari lingkungan setempat. Memang kita dalam bertetangga tinggal di sebuah wilayah, kita ini nggak bisa egois juga. Kita harus memikirkan lingkungan sekitar juga, apakah pohon-pohon kita sudah terlalu tinggi, takutnya nanti dibuat tempat untuk binatang-binatang yang berbahaya, lebih ke situ ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya John LBF, Bang Bro TV, dan dari pihak kepolisian setempat dan dari RT RW setempat ingin menyampaikan berita ini sehingga teman-teman semuanya bisa paham kondisi sebenarnya dari Pak Usman, ya. Dan semoga tidak jadi bola liar. Jadi udahlah, kita saat ini fokus ke bagaimana kita saling support, saling mendoakan kita semuanya, baik semuanya. Dan jangan lupa ini kan bulan suci Ramadan juga buat teman-teman yang sedang berpuasa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puasanya lancar, semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya. Pak Usman dan istri dan anak-anak baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dibahas-bahas lagi, tidak ada yang perlu digoreng-goreng lagi, nggak ada yang dirame-ramekan lagi. Tidak ada anaknya itu nelantarin, tidak ada anaknya marah ke Bang. Tadi ketemu sama Bang Bro, ketemu sama kita semua, wah baik-baik, ngobrol kita. Salam-salaman ya, seru-seruan gitu. Oke, teman-teman. Siap. Ada mau ditanyakan? Paling itu. Bang Den. Ada. Cukup. Bang Indra mau tanya? Iya, cukup udah. Udah jelas? Iya, jelas. Nah, nanti bantu disebarluaskan ini. Jadi untuk pemberitaan Pak Usman
dan keluarga sudah selesai. Siap. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas lagi tentang kehidupan Pak Usman dan keluarga. Mungkin Bang John mau tanya, kalau soal statement Pak Usman yang hidup sendiri di sini selama 8 tahun itu gimana? Itu gini, tadi saya sudah tanya ke pihak keluarga, jadi ya mohon maaf ya, Pak Usman ini kan sudah sepuh. Kadang telinganya pendengaran Pak Usman itu agak terganggu teman-teman. Jadi sebelah kanan apa kiri itu sudah nggak bisa mendengar, satu pakai alat bantu. Jadi mungkin waktu lu tanya dia salah dengar. Jadi lebih ke tadi sudah kita luruskan semuanya, nggak ada itu dia tinggal sendiri di sini, nggak ada. Bisa divalidasi kok tadi sama pihak keluarga. Bahkan kita lihat tadi foto-foto liburan. Jadi Pak Usman itu setiap hari ke rumah anaknya, ke rumah istrinya. Jadi mondar-mandir gitu loh, namanya orang kaya, rumahnya banyak. Jadi dia ya wajar lah, kalau kayak gua aja juga tanah gua padahal cuma tanah doang. Kadang gua cuma nengok, ngelongokin gitu-gitu, ya itu sesuatu yang umum lah gitu. Jadi nggak ada dia tinggal di sini, tidak ada. Tadi saya bisa ngomong karena saya sudah dapat validasi disaksikan oleh bapak-bapak polisi dan lingkungan ya Pak ya. Nah, jadi jangan ada netizen, jangan ada digoreng-goreng ini lagi dan lain-lain, nggak ada ya. Gitu. Cukup. Ya, terima kasih. Teman-teman, jadi itu hasil klarifikasinya, tapi sebelum ada klarifikasi ada mediasi. Nah, mediasinya gue nggak ikut. Jadi gue nggak ikut mediasinya. Mungkin sekitar setengah jaman gue baru masuk ke dalam, baru dipanggil untuk klarifikasi. Ketemu sama istrinya, ke gue pun responnya lumayan baik, alhamdulillah. Istrinya nyambut gue dengan baik juga. Dia bilang, ini kata istrinya ke gue ya, kata istrinya Pak Usman, Mas Brew, terima kasih banyak. Saya tahu kamu orang baik. Saya anggap kamu kayak anak saya. Itu kalimat yang pertama kali gue dengar ketika pertama kali ketemu sama istrinya Pak Usman. Oke. Lalu gue bilang, gimana Bu tawaran kami untuk kita kerja bakti? Lalu istrinya bilang, oh ya udah biar kami saja. Dalam hati gue dengan senang hati, memang bukan tugas kreator bersatu, memang bukan tugas orang lain, memang itu tugas keluarga untuk membersihkan rumah Pak Usman. So, jadi kurang lebih gitu, berarti misi kita sudah berhasil. Walaupun bukan tangan kita yang kerja, walaupun bukan kita yang ikut kerja bakti, tapi tujuan dari video yang kita buat tersampaikan. Jadi misi kita selesai. Dan kita akan lanjut ke misi selanjutnya yang lebih urgent, yang bisa dikatakan lebih layak kita bener-bener bantu, yaitu adalah misi Ibu Jiman, mantan PNS. Oke lah teman-teman, thank you banget ya sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dan juga bisa mengedukasi di setiap video-video yang gue tayangkan. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Tangerang Selatan. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan nih.